Bincang bersama dengan Bapak Halimas Tansil, Fund Manager dari Majoris Asset Management. Ya Pak Halimas, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas beberapa saham yang Anda rekomendasikan ini untuk pemirsa IDX Channel. Tadi sudah kita bahas properti yang Anda jagokan, ada Pakuwon Jati, kemudian ada Summarecon, dan selanjutnya dari Bumi Serpong Damai Tbk, di mana opening market hari ini mengalami penguatan 1,12% di level 900. Ketinggalan nggak nih Pak Halimas? Kalau untuk BSD sih belum ya. Naik di harga 900 masih oke. Asalkan masih di bawah 915, saya pikir masih cukup menarik ya, karena targetnya masih di angka 1005. Sampai dengan 1005? Iya, betul. Oke, 895 dan closing nanti apakah juga akan bertahan di level 1005, itu lebih kepada short term untuk pekan ini saja atau bagaimana? Iya, mungkin dalam 1-2 minggu ke depan ya. Baik. Gitu, karena kalau untuk jangka yang lebih panjang, saya pikir butuh konfirmasi breakout dulu. Baik, itu dia bisa menjadi pilihan investasi juga dari Bumi Serpong Damai ke 1005. Berarti level-level saat ini bisa juga kita mengambil posisi beli. Lanjut dari ada Jasa Marga ya, Pak Halimas tadi. Ya. Jasa Marga bagaimana? Ini juga naiknya sudah 1%. Ya, saya melihat masih ada kemungkinan naik ya Mas. Selama di bawah 3.870, saya pikir masih menarik untuk dikolek. Karena targetnya Jasa Marga cukup jauh. Saya melihat paling tidak bisa sampai ke 4150. 4150 untuk short term trading saja. Wow, menarik ya. Level-level 4000 juga sebenarnya kalau bicara Jasa Marga, level krusialnya dia nih. Apakah juga bisa tembus lagi nih, Pak Halimas? Saya pikir sih masih bisa ya untuk tembus ke atas lagi ya, di level 4000. Tetapi Jasa Marga ini saya pikir cukup menarik juga untuk mungkin invest lebih jangka panjang ya. Oh ya. Iya, karena saya melihat ada kemungkinan bisa sampai ke 4.900, tapi mungkin di tahun depan. Apalagi kalau dari story-nya kan memang Jasa Marga ini melakukan deleveraging ya. Jadi secara nggak langsung interest expense-nya dia akan turun, sehingga harapannya net profit-nya akan cenderung naik dengan traffic yang juga makin naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, itu dia. Lantas kita coba membahas beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainer. Selain saham-saham yang Anda jagokan tadi, ada Jasa Marga, BSDE, kemudian Pakuwon Jati, dan SMRA. Ini yang lagi diburu pagi-pagi ini sudah ada Bank BCA, BBRI, Telkom, dan juga TOWR. Nah, bagaimana dengan saham-saham big cap seperti ini? Ya, saya pikir memang dengan momentum pelonggaran PPKM ini ada sentimen positif ya. Hanya saja kalau kita lihat secara outlook bisnisnya, mereka semua sebenarnya masih berhati-hati dan menerapkan growth yang konservatif juga itu. Sehingga saya tidak yakin bahwa kenaikan ini akan bertahan lama. Oh ya, berarti lebih kepada untuk kenaikan sesaat saja, nanti terkena aksi profit taking kembali begitu? Iya, betul. Dikejar atau jangan nih, Pak Halimas? Menurut saya sih, kalau masih, menurut saya sih baiknya jangan dikejar ya, karena saya pikir rewardnya nggak sebanding kalau di harga sekarang. Karena naiknya sudah cukup tinggi. Bank BCA di atas 2%, tepatnya 2,8%, kemudian BBRI juga 1,27%, Telkom juga naik sekitar 1,5%, dan TOWR-nya menguat 1,14%. Itu dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer. Dan top loser ada Buka, BABP, NICE, Friend. Nah, ini Buka kok terus mengalami pelemahan lagi nih. Apa yang tengah terjadi sebenarnya nih, Pak Halimas? Sedikit saja reviewnya nih. Ya, kalau kita melihat secara mungkin fundamental begitu ya, memang di harga 850 kemarin itu saat IPO itu cukup valuasinya cukup premium gitu ya. Sehingga sebenarnya valuasinya menurut saya yang masuk akal masih di bawah angka 850 sebenarnya. Hanya saja mungkin
Kalau kita niatnya untuk invest mungkin lebih panjang di atas 5 tahun, memang returnnya akan bisa di atas harga 850 per lembarnya gitu, sehingga saya pikir bagi investor yang cenderung short term, mereka akan cenderung lebih baik melakukan profit taking dulu gitu, apalagi kan memang yang kemarin tuh roomnya masih ada room 10% untuk existing shareholder untuk bisa melakukan penjualan ya. Oke, gitu. Nah bagi yang sudah punya posisi bagaimana? Apakah juga kita harus ikut-ikutan jualan atau masih bisa di hold? Balik lagi ke atas 1000, ada peluang nggak? Sebenarnya kalau ada peluang sih ada Mas ya. Hanya saya pikir mungkin waktunya yang agak cukup lama ya. Karena kalau saya melihat belum ada indikasi untuk benar-benar kembalikan arah secara short term gitu. Bahkan secara indikator, secara technical analisis pun belum ada petunjuk begitu ataupun hilal untuk kenaikan arah dari buka sendiri ya. Betul. Wow, itu dia, cukup hati-hati bagi yang sudah punya portofolio untuk Bukalapak tentunya. Dan kita lihat, sampaikan sedikit ini, indeks harga saham gabungan kembali lagi terkena aksi profit taking, sempat meninggalkan level 6.100 di 6.086. Nampaknya memang fluktuasinya cukup kencang ini Pak Halimas. Iya, memang ya karena banyak ketidakpastian ya, dan sedang dinamis sekali sehingga arahnya akan cenderung sideways dan mix. Gitu. Oke. Baik. Nah itu dia, lantas dengan kondisi seperti ini Anda sudah menyarankan short term trading saja, hit and run begitu, dengan tetap mencermati pergerakan sahamnya, karena dengan pergerakan indeks yang juga naik turun berarti kita harus memperhatikan dengan cukup ketat nampaknya untuk portofolio yang kita miliki begitu Pak Halimas. Ya betul, memang harus diperhatikan dengan lebih ketatnya. Baik, itu dia. Untuk pergerakan dari beberapa saham yang direkomendasikan, termasuk saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers yang sudah disampaikan dan juga top loser. Jadi memang kita ya harus mencermati dengan cukup seksama nampaknya begitu ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga portofolio yang kita miliki. Pak Halimas, terima kasih banyak atas waktu dan analisis yang sudah diberikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rekomendasi saham yang Anda sampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat